Kalau sudah siap semuanya, KM dipersilakan untuk memimpin doa terlebih dahulu. Duduk siap. Siap. Belajar, mari berdoa sesuai kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Doa selesai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita masih bisa berkumpul kembali dengan keadaan sehat walafiat ya. Sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, Ibu akan mengecek kehadiran terlebih dahulu ya. Sekarang tanggal 3 November. Oke, pada hari ini siapa yang tidak hadir? Nur Fadila, Farel. Udah, ada lagi? Jara, 6 orang berarti ya. Oke. Ada lagi? Sudah. Siapa? Oh, Federica, barusan tadi pagi itu ya. Berarti ada 7 orang yang tidak hadir hari ini ya. 7 atau 8? Sekitar ya 7 ya. 7 orang yang kita doakan semoga yang sakit disembuhkan, kemudian yang izin disegerakan urusannya ya. Oke, selanjutnya hari ini kita akan membahas materi tentang apa? Translasi. Oke, translasi. Jadi translasi ini merupakan submateri dari transformasi geometri. Namun sebelum lebih lanjut, di sini Ibu akan memberitahu dulu tujuan pembelajaran yang akan kita capai hari ini. Yang pertama yaitu menentukan dan menganalisis. Berarti kalian harus diharapkan bisa menentukan dan menganalisis koordinat hasil bayangan dari translasi berdasarkan pengamatan pada masalah kontekstual. Apa masalah kontekstual itu? Masalah yang berkaitan dalam kehidupan sehari-hari ya. Selanjutnya, pengertian dari transformasi. Emang ada yang tahu nggak apa sih pengertian dari transformasi geometri itu sendiri? Coba, siapa yang mau menjawab? Santi. Ya, apa Santi? Jadi transformasi geometri itu salah satu cabang geometri yang sebentar, kedengaran nggak sama tempe? Oke, boleh lebih dibesarkan lagi suaranya. Jadi transformasi geometri itu salah satu cabang geometri yang membahas perubahan letak atau bentuk suatu objek geometri sebagai akibat dari translasi, refleksi, rotasi dan juga dilatasi. Oke, benar sekali ya. Oke. Jadi transformasi geometri itu berbicara tentang perpindahan. Ya. Kemudian tadi ya ada 4 itu. Ini jenis-jenisnya yang telah disebutkan oleh Ilham juga kan ya, ada pada video tersebut ya. Oke. Karena kita akan membahas translasi. Sebelum kita lebih dalam lagi membahas translasi itu, ada yang tahu pengertian dari translasi itu apa? Siapa? Chelsea. Oke, Chelsea. Kira-kira apa pengertiannya? Jadi translasi itu salah satu dari transformasi geometri yang memindahkan atau menggeser setiap titik dari suatu bidang atau ruang ke jarak atau ke arah. Contohnya tadi dalam kehidupan sehari-hari, dalam video apa? Ada anak siswa dari rumah ke sekolah. Pindah ke sekolah, luar biasa. Tepuk tangan untuk ya. Berarti benar-benar menyimak ya video yang digunakan tadi.
translasi tersebut. Jadi materi prasyaratnya yang pertama, kalian harus paham dulu tentang materi matriks, ya. Yang dimana materi matriks ini materi yang diberikan sebelum transformasi geometri. Pastinya sudah pada tahu ya, ya. Nah, harus berapa kira-kira? 2. Lalu negatif 3 ditambah 1 gitu ya. Hasil akhirnya bagaimana? 2. Didapat dari mana Doji? Kenapa 5 yang dijumlahkan dengan 2 kemudian negatif 3 dijumlahkan dengan 1? Didapat dari mana? Dilihat dari mana? Dari ini merupakan baris pertama. 2 berarti dilihat dari baris dan kolomnya atau kolomnya. Ya, gitu ya. Nah, ini materi prasyarat, jadi hanya mengulas saja. Ya. Berarti untuk yang soal nomor 2 juga begitu ya. Negatif 4 ditambah negatif 3, kemudian 2 ditambah negatif 5. Hasil akhirnya berarti berapa? Negatif 7 dengan 3. Pintar sekali, luar biasa. Paham ya berarti ya sampai sini. Nah, lanjut. Selain kita harus paham matriks, nah kita harus paham juga tentang titik koordinat. Perhatikan, ini diagram kartesius. Jadi selain kita harus bisa memahami matriks, selanjutnya harus paham juga tentang bidang kartesius. Perhatikan, lihat. Di sini ada beberapa titik. Ada titik P, I, R, S, T, U. Nah, kurang besar ya. Ini titik I. Titik I ini ada di berapa? Kira-kira negatif 1, negatif 2 atau negatif 2, negatif 1. Coba Chelsea, bagaimana Chelsea? Koma, ya, kurang keras. Negatif 2, negatif 2, negatif 1. Benar begitu Ilham? Betul. Betul ya? Ya, jadi kita tentukan dulu X-nya berapa, Y-nya berapa. X itu dilihat saja dari sumbu X-nya, kemudian Y juga dilihat dari sumbu Y ya. Ya. Ini yang horizontal. Oke. Kalau sudah paham 2 itu, nah berarti kita lanjut ke materi inti ya. Semuanya, pada kesempatan ini kita akan mempelajari materi tentang transformasi, yaitu lebih tepatnya pada konsep translasi. Namun sebelum itu, yuk simak situasi berikut ini. Jadi, transformasi geometri harus erat kaitannya dengan kehidupan sehari-hari. Seperti halnya kebiasaan anak-anak setiap pagi berangkat dari rumah ke sekolah. Di pagi hari, anak-anak tentu saja mempersiapkan diri sebelum berangkat ke sekolah. Biasanya mereka bercermin. Nah, bercermin itu dalam konsep transformasi geometri disebut refleksi. Kemudian setelah siang, mereka melakukan kontraksi. Adapun tujuan pembelajaran pada kesempatan ini yaitu yang pertama adalah Sudah ya. Nah, coba dari video tersebut apa yang kita dapat ambil? Coba bahwasannya yang pertama ada 4. Oke, caranya coba perbesar.
Potong juga bisa. Oke. Oke. Terakhir itu dilatasi. Dilatasi contohnya? Peta. Peta ya. Oke. Benar sekali ya. Tepuk tangan untuk Ilham. Jadi ternyata ya transformasi geometri yang salah satunya di dalamnya yaitu translasi itu ada di dalam kehidupan sehari-hari ya tanpa kita sadari. Nah, kita lanjut ke pembagian kelompok ya. Seperti biasa dibuat kelompok, satu kelompok itu terdiri dari 5 sampai 6 orang ya. Nah, untuk kelompoknya berdasarkan absen ya. Absen. Berarti absen 1 sampai 5 itu kelompok 1. Nah, absen 6 sampai 10 berarti kelompok 2. Nah, untuk nama-namanya sambil memisahkan diri ya. Ibu sebut sambil memisahkan diri. Oke. Adelia, Adila, Arya, Arsi, Aska. Tidak apa-apa. Silakan memisahkan diri untuk membuat kelompok. Berarti kelompok 1 seperti biasa di sini. Yuk, bergerak cepat ya. Tanpa bersuara. Kelompok 5, kelompok 6, 7, 8 berarti ya. Jadi total ada 8 kelompok. Ini ada yang 5 orang ya. Nah, 1 orang di sini. Supaya sama 4 ya. Oke. Ya, 1 di sini. Biar ada temennya nih ya. Oke. Ya, berarti 1 kelompok ada 4 orang. Hanya saja yang kelompok terakhir ada 5. Gak apa-apa ya. Ya, oke. Nah, selanjutnya kalau sudah dibuatkan kelompok, nah, Ibu akan membagikan LKPD. Ya, lembar kerja peserta ini. Oke, silakan. Ke belakang. Oke. Semua kelompok sudah memegang LKPD-nya? Sudah ya? Oke. Jadi di dalam LKPD ini terdapat masalah yang akan kalian selesaikan secara kelompok ya, didiskusikan ya. Nah, untuk masalahnya apa? Nah, seperti ini ya. Tentang wayang kulit ternyata masalahnya ya. Nah, silakan didiskusikan secara kelompok. Kemudian jangan lupa LKPD-nya diisi juga ya, diisi berdasarkan pendapat dari masing-masing anggota gimana ya. Oke, silakan Ibu beri waktu sekarang jam berapa? 11.13, sekitar 20 sampai 30 menit ya. Silakan di isi ya LKPD-nya. Nah, gimana? Aman ya? Ada yang mau ditanyakan? Coba ya dibaca di halaman yang pertama masalahnya. Sudah ya? Berarti geser ganti posisi. Waktunya sudah lebih dari cukup. Nah, silakan dikumpulkan hasil dari kelompoknya. Kelompok
posisi wayang 3 ini kembali ke posisi awal lagi. Ya, tidak melanjutkan dari yang nomor ya. Kita ke kuis ya sebelum ditutup. Nah, kan tadi sudah diskusi, sudah mengerjakan soal secara diskusi. Nah, kali ini Ibu pengen tahu coba secara individu kira-kira bisa enggak ya untuk menjawab soal-soal yang ada di kuis. Silahkan dibuka handphonenya. Yuk, handphonenya dibuka, semua megang handphone kan? Ya, dibuka aplikasi kuisisnya. Dibuka aplikasi kuisisnya. Ya, aplikasi kuisisnya sudah. Nah, iya. Oke, sepertinya Farel ini aman ya, aman ya. Aman dari tadi ya ya, di sini yang pertama menyelesaikan kuis atau proses ya. Dari kecepatan waktunya, kemudian dari ketepatan jawabannya adalah